Sesungguhnya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surat At-Taubah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bakso pakai soun, makan pempek di Palembang. Kami dari tim Alakun, jangan lupa minum ya bang. Tak kenal maka tak sayang, mari kita kenalan. Halo, kami dari tim Alakun, perwakilan dari Universitas Sriwijaya. Sebelumnya mari kita kenalan. Halo, perkenalkan, nama saya Khairunisa Azahra dari Manajemen Angkatan 2018 sebagai ketua. Kemudian ada pembicara yang kedua bernama Lili Gomulia dari Akuntansi 2019, dan pembicara yang ketiga adalah Aisyah Liansari dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini kami membawakan judul yaitu Masber, Masjid Berbagi, Solusi Peningkatan Sumber Daya Manusia UMKM dan Pemberdayaan Masjid Al-Hijrah Ogan Ilir. Modal manusia. Nah, kita bisa lihat dalam tabel peringkat negara dalam kualitas modal manusia. Bisa dilihat di situ bahwasanya Indonesia berada di titik 65 dari 130 negara dalam kualitas modal manusia dengan indeks sebesar 62,19. Dapat dilihat dari World Economic Forum dalam The Global Human Capital Report pada tahun 2017. Kondisi ini diperparah oleh angka kemiskinan Indonesia yang masih mencapai 9,22% atau sekitar 24,97 orang dilihat dari BPS pada tahun 2019. Dapat juga kita lihat disparitas pendapatan yang masih tinggi dengan nilai Gini rasio sebesar 0,308 dan juga Human Development Index pada Indonesia sebesar 0,707. Dalam penentuan kualitas sumber daya manusia dapat dilihat dari 3 hal. Yang pertama ialah pendidikan atau intelektual, yang kedua adalah pengalaman kerja, dan yang terakhir adalah keterampilan. Rata-rata 50% dari GDP negara-negara kuat OECD merupakan sumbangsih dari sektor ekonomi yang berbasis knowledge. Adapun latar belakang dari UMKM, data Kementerian Koperasi dan UKM RI pada tahun 2017 menunjukkan bahwa UMKM yang pertama, memiliki pangsa sekitar 99,99% atau sebanyak 62,9 juta unit dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia. Yang kedua, berkontribusi sebesar 57,08% terhadap PDB. Dan yang ketiga adalah serta menyerap sekitar 116,7 juta tenaga kerja. Tetapi dapat kita simpulkan bahwasanya permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah permodalan dari sumber daya manusia itu sendiri. Dilihat dari Bank Indonesia pada tahun 2015. Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, memiliki potensi pembiayaan sosial yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data dari Dewan Masjid Indonesia, terdapat sekitar 800.000 jumlah masjid yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut penelitian yang dilakukan Erzianti pada tahun 2015, masjid setidaknya memiliki 4 fungsi yang utama, yaitu sebagai tempat ibadah, sosial kemasyarakatan, peningkatan pendidikan, pembinaan sumber daya manusia, dan pengembangan ekonomi. Maka dari itu kami menawarkan solusi, yaitu Masber, Masjid Berbagi, sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan pemberdayaan Masjid Al-Hijrah Ogan Ilir. Adapun rumusan masalah yang kami gunakan dalam penelitian kami, yaitu yang pertama, bagaimana strategi peningkatan human capital dapat mengurangi kemiskinan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, bagaimana potensi Masjid Al-Hijrah sebagai pusat pelatihan dan pengembangan UMKM di Ogan Ilir. Yang ketiga, bagaimana Masber dapat menjadi solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dan pemberdayaan Masjid Al-Hijrah Ogan Ilir. Penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal 20 Januari hingga tanggal 7 Februari 2020 di Universitas Sriwijaya Ogan Ilir Indralaya. Jenis penulisan yang digunakan yaitu jenis penulisan deskriptif dengan pendekatan kualitatif, teknik analisis data yaitu teknik analisis data kualitatif, serta teknik pengumpulan data yaitu kajian pustaka dan wawancara.
Selanjutnya pembahasan. Pada tahun 2030, Indonesia diproyeksikan akan mengalami bonus demografi dalam jumlah usia produktif, yang seharusnya menjadi keuntungan ekonomis untuk memacu investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini, manusia membutuhkan modal. Menurut World Economic Forum, modal manusia terdiri dari 4 elemen, yaitu yang pertama capacity, yang kedua development, yang ketiga deployment, dan terakhir know-how. Berdasarkan studi yang dilakukan Anwar pada tahun 2017, modal manusia memiliki kontribusi yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Pulau Jawa. Pelenisiu pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa modal manusia secara statistik memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan GDP per kapita. Alasan yang mendasari kenapa kami memilih Masjid Al-Hijrah sebagai tempat pelatihan dan pengembangan UMKM di wilayah Ogan Ilir. Pertama, masjid ini memiliki potensi pendanaan yang memadai. Setiap minggunya mereka mampu mengumpulkan 2,5 juta rupiah infak dari jamaah masjid. Apabila dikalkulasikan, maka dalam sebulan mereka mampu memperoleh 10 juta rupiah. Sementara itu, biaya operasional yang mereka keluarkan hanya berkisar antara 1,5 hingga 2 juta rupiah. Artinya, setiap bulan masjid ini mampu mendapatkan surplus pendanaan sebesar 8 juta rupiah. Kedua, lokasi masjid ini berada tidak jauh dari kampus utama Universitas Sriwijaya Indralaya. Masjid ini juga memiliki beberapa kegiatan yang bekerja sama langsung dengan mahasiswa seperti TPA dan Bimbel. TPA dan Bimbel diisi langsung oleh mahasiswa Universitas Sriwijaya yang tinggal di sekitaran masjid. Kondisi ini dapat dimanfaatkan dengan merekrut mahasiswa tersebut untuk ikut membantu menjalankan program. Adapun program yang kami tawarkan adalah Masber, Masjid Berbagi. Masjid Berbagi merupakan program pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia UMKM di wilayah Ogan Ilir. Adapun alur pelatihannya kali ini adalah, pertama adalah sosialisasi program. Sosialisasi program meliputi pengenalan program kepada para pelaku UMKM dan kepada para pengurus masjid yang akan menjalankan program. Kedua adalah pendataan UMKM yang akan mengikuti program. Ketiga adalah pelatihan. Ada 3 materi utama yang kami tawarkan dalam pelatihan ini. Pertama adalah motivasi bisnis. Motivasi bisnis berfungsi agar para pelaku UMKM mau meningkatkan skala usahanya sehingga nantinya mereka akan mendapatkan penghasilan lebih tinggi dan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja. Kedua adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah pelatihan untuk melakukan pencatatan dan pembuatan laporan keuangan serta bagaimana mereka dapat memisahkan aset usaha dan aset pribadi sehingga nilai usaha mereka dapat lebih terukur. Ketiga adalah peningkatan literasi keuangan. Peningkatan literasi keuangan merupakan materi yang kami lakukan untuk memberikan pemahaman kepada UMKM mengenai berbagai lembaga keuangan yang ada di Indonesia serta bagaimana alur pengajuan kredit sehingga nantinya diharapkan UMKM dapat memperoleh kredit dari berbagai lembaga keuangan tersebut dan mampu meningkatkan usahanya. Keempat adalah monitoring dan evaluasi. Setelah pelatihan dilakukan, maka kami tetap akan memonitoring para UMKM tersebut secara berkala. Dari apa yang telah kami sampaikan, setidaknya dapat diperoleh 3 kesimpulan. Pertama, peningkatan human capital penting untuk menghadapi bonus demografi Indonesia. Kedua, Masjid Al-Hijrah mampu menjadi tempat pelatihan dan pengembangan UMKM karena memiliki potensi pendanaan dan sumber daya manusia memadai. Ketiga, Masber hadir sebagai solusi peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM dengan melakukan berbagai pelatihan seperti motivasi bisnis, manajemen keuangan, dan peningkatan literasi keuangan. Terima kasih. Kami dari tim Alakun Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.